Shalom, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Di hari ini, kita mengingat rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang melayani ibadah kita pada saat ini terambil dalam Lukas pasal 24, ayat 50 sampai dengan 53. Injil Lukas 24, ayat 50 sampai dengan 53 yang tadi kita sudah membacanya. Nah, saudara, judul renungan kita pada saat ini adalah berpisah untuk berjumpa kembali. Berpisah untuk berjumpa kembali. Nah, saudara-saudara, mendengarkan judul renungan ini, ya, melihat akan judul renungan ini, ya, judul renungan khotbah dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, saudara, saya teringat akan satu judul lagu lama, lagu pop lama yang dipopulerkan oleh, kalau saya tidak salah, diciptakan oleh Mingus Tahitu, ya, dan kembali dirilis oleh dinyanyikan ulang oleh anaknya yaitu Marcelo Tahitu, ya. Lagu itu ada bagian refrennya yang berbunyi begini, ya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Hanya sekejap saja aku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Ya. Nah, itu saya ingat potongan lagu itu saja, saudara-saudara, ya. Kalau saya tidak salah, judul lagu ini, ya, judul lagu ini diberi judul, kalau saya tidak salah, Pergi untuk Kembali, ya, Pergi untuk Kembali. Nah, saudara-saudara, secara keseluruhan, lagu Pergi untuk Kembali ini hendak mengisahkan bahwa sang kekasih hati atau sang belahan jiwa akan pergi. Tetapi dia pergi tidak lama, karena dia akan kembali lagi asal saja, ya, sang pujaan hatinya tetap setia menanti, ya, pergi untuk kembali. Sejalan dengan judul renungan kita pada saat ini, berpisah untuk berjumpa kembali. Nah, saudara, apa kaitan lagu ini dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita peringati pada saat ini, saudara-saudara? Saudara, saya mau katakan begini, ya. Hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa ini adalah peristiwa penting bagi para murid. Kenapa penting, saudara-saudara? Karena mereka akan ditinggalkan, ya. Mereka tidak akan lagi melihat sang guru mereka, sang maha guru mereka. Dan mereka tidak akan lagi mendapatkan nasihat secara langsung. Ya. Tidak akan ada lagi kontak fisik. Tidak akan ada lagi wejangan-wejangan hikmat, ya, atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus secara langsung yang meneguhkan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya sekarang adalah, apakah reaksi para murid, ya, ketika peristiwa itu terjadi? Yesus akan naik ke sorga. Bagaimana reaksi para murid? Nah, saudara-saudara, untuk pertanyaan ini kita bisa temukan beberapa hal tentang pertanyaan ini, saudara-saudara. Ya, kita bisa menemukan beberapa hal tentang reaksi para murid ini. Ya, reaksi tersebut adalah sebagai berikut, saudara-saudara. Ya, di dalam bacaan kita, mari kita perhatikan bacaan kita yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Kalau kita bertanya apa reaksinya, ya. Nah, saudara-saudara, beberapa hal tentang hal itu, ya, bisa kita lihat dalam ayat-ayat bacaan kita pada saat ini. Ketika peristiwa kenaikan itu terjadi, saudara-saudara, kita perhatikan ayat yang ke-52a. Ya. Di situ ketika Yesus terangkat ke sorga, ya, di situ mau dijelaskan kepada saudara dan saya, ayat 52a, ketika Yesus mau terangkat ke sorga, walaupun pada awalnya para murid itu sangat sedih, ya, karena harus berpisah dengan Tuhan Yesus, namun kesedihan itu tidak menguasai mereka, saudara. Kesedihan itu tidak menguasai mereka terlalu lama. Sebab setelah itu dikatakan bahwa mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Awalnya mereka sedih di ayat 52. Ya kan? Awalnya mereka sedih, saudara-saudara.
Ya. Tetapi kesedihan itu tidak berlangsung lama, saudara-saudara. Ya. Mereka pulang dengan sukacita ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku, lalu sebelum mereka pulang, kita lihat ayat 52a juga, saudara-saudara. Sebelum mereka pulang, di situ mereka ketika Yesus terangkat ke sorga, apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka menanggalkan kesedihannya, lalu mereka sujud menyembah. Ya. Mereka sujud menyembah. Setelah mereka sujud menyembah, lalu mereka yang tadinya sedih, mereka pulang dengan sukacita, saudara-saudara. Mereka sangat-sangat takjub. Mereka sujud menyembah, ini menandakan bahwa mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah penguasa kerajaan sorga. Dia pergi, tapi dia tidak kemana. Dia kembali kepada kerajaan sorga, saudara-saudara. Karena itu ketika Yesus terangkat ke sorga, para murid sujud menyembah dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian kesedihan mereka semakin hilang, dan lalu mereka pulang ke Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, lalu kenapa mereka yang tadinya bersedih, namun akhirnya pulang ke Yerusalem dengan bersukacita? Jawabannya adalah mereka percaya bahwa janji Tuhan Yesus, ya, janji Tuhan Yesus, bahwa sekalipun meskipun secara fisik mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, namun Roh Kudus Tuhan Yesus akan tetap diberikan, menyertai dan memberkati para murid. Itulah keyakinan mereka. Sehingga mereka kembali dengan sukacita, mereka kembali dengan sorak-sorai, mereka kembali dengan senyum bahagia. Alasannya karena mereka yakin dan percaya. Yesus pernah berkata, ya, anak manusia akan naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka yakin dan percaya sekali lagi bahwa Yesus yang naik ke sorga tidak akan membiarkan mereka sendiri. Tetapi Yesus akan memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai dan memberkati para murid, ya, yang hadir sebagai penghibur, penguat, pengingat. Dan juga mereka yakin bahwa kalau saat itu mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, naik ke sorga, maka akan tiba waktunya, saudara-saudara, akan tiba waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, coba saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Jadi intinya, saudara-saudara, kalau ditanya apa reaksi para murid ketika Yesus terangkat ke sorga, ya, awalnya mereka sedih. Tapi setelah mereka dilanda kesedihan, ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka sujud menyembah Yesus dengan penuh sukacita. Lalu kemudian, saudara-saudara, ketika mereka setelah sujud menyembah dan Yesus terus terangkat ke sorga sampai menghilang, para murid yang tadinya sedih kembali bersukacita, kembali ke Yerusalem dengan bersukacita, karena mereka yakin dan percaya bahwa janji-janji Yesus pasti digenapi, termasuk janji untuk memberikan kuasa Roh Kudusnya sebagai penghibur, sebagai penguat, sebagai pengingat kepada para murid pada saat itu, saudara-saudara. Itulah yang menyebabkan mereka pulang dengan sukacita. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui ibadah merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya, kembali yang kita ingat rayakan di hari ini, saudara-saudara, ya, kita bisa mendapat beberapa penguatan sekaligus beberapa pengajaran. Pengajaran yang pertama begini, saudara-saudara, ya, pengajaran pertama begini. Marilah dengan iman teguh, marilah dengan iman percaya kepada Yesus, ya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin yakin bahwa Yesus Tuhan kita, dialah Allah, dialah Elohim yang berkuasa di sorga dan di bumi. Haleluya, saudara. Dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, dengan iman dan percaya, saudara dan saya tetap meyakini bahwa Yesus penguasa sorga dan bumi, saudara. Ya, sehingga apapun cara dunia untuk mempengaruhi kita agar meninggalkan iman kita kepada Yesus, ya, oleh kuasa Roh Kudus Tuhan mampu kita tantang karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus yang terangkat ke sorga. Ini pertanda bahwa Yesus itu penguasa bumi, penguasa sorga, saudara-saudara. Jadi apapun kata orang dunia tentang Yesus yang menentang iman dan percaya kita,
saudara dan saya tidak akan pernah mundur dalam iman dan percaya kita. Amin, saudara. Ya, ini pengajaran pertama. Pengajaran itu tidak akan menggoyahkan kita, saudara-saudara. Amin. Pengajaran yang pertama, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang telah dikasihi, jadi apapun kata orang dunia, mereka mengatakan Yesus seperti ini, Yesus begini, Yesus begitu. Ya, saudara dan saya tetap harus percaya bahwa dengan peristiwa kenaikan, sekali lagi dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, saudara dan saya meyakini dan mengamini bahwa Allah kita dahsyat, saudara-saudaraku. Allah kita benar-benar Allah. Allah yang mempunyai kerajaan sorga. Allah yang berkuasa. Nah, saudara-saudaraku, saya kasih contoh begini. Ya, jadi walaupun ada tantangan, saudara tetap maju. Karena Yesus adalah Allah kerajaan sorga. Nah, saudara-saudaraku, saya kasih contoh begini. Satu kali ada seorang kafir. Ada seorang yang kafir, ya, tidak mengenal Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan, apalagi percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Ya. Nah, kafir ini ketika setiap hari Minggu dia sengaja berdiri di depan rumahnya, ya, dan dia melihat orang-orang melintas di depan rumahnya untuk pergi ke gereja, ya. Dan yang sering kali dia lihat ada seorang opa, ada seorang kakek-kakek yang berjalan lewat di depan rumahnya menuju ke gereja. Nah, satu kali kafir ini menunggu kakek itu lewat di depan rumahnya. Ketika yang ditunggu ini lewat, saudara-saudara, kakek itu lewat. Orang kafir ini kemudian, orang yang tidak percaya Yesus ini kemudian memanggil opa itu lalu berkata begini, "Opa, sini dulu. Opa mau kemana?" "Saya mau ke gereja," kata opa itu, saudara-saudara. Ya. Lalu si orang kafir ini berkata begini, "Ke gereja? Ya. Apa untungnya opa ke gereja? Coba buktikan bahwa Allah yang opa sembah itu adalah Allah yang besar. Coba buktikan bahwa Allah yang opa sembah itu adalah Allah yang kecil. Kalau opa bisa buktikan, maka saya juga akan ke gereja." Saudara-saudara, opa ini agak sedikit bingung dengan pertanyaan ini. Tapi kemudian Roh Kudus berkarya dalam pikiran opa tersebut. Lalu opa itu berkata begini, "Allah saya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang besar." Ya. Begitu besarnya dia. Ya. Begitu besarnya dia. Begitu sangat besarnya dia. Sehingga langit pun tidak dapat memuat namanya. Luar biasa. Begitu besarnya Yesus Kristus Allahku. Langit pun tidak dapat memuat namanya dan kuasanya. Begitu kecilnya dia. Dia bisa tinggal di dalam hatiku. Yang membuat aku semakin percaya bahwa dia adalah Allah yang hebat. Nah, saudara, ilustrasi ini mau mengatakan bahwa banyak dunia yang menentang siapa Yesus. Tapi satu kali, saudara-saudara, saya mau ingatkan saudara. Satu kali ini saya mengingatkan saudara bahwa dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara dan saya akan semakin mantap di dalam iman. Ya. Sekalipun ada begitu banyak orang yang akan menggoyahkan iman saudara dan saya akan tetap percaya dan tetap mengamini bahwa Yesus Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang besar dalam kerajaan sorga. Allah yang besar di bumi dan di sorga. Saudara-saudara, itu pengajaran yang pertama. Kuatkan iman kita. Selanjutnya kita menuju pada pengajaran yang kedua. Pengajaran yang kedua, saudara-saudara. Pengajaran yang kedua, saya minta saudara buka dan baca Yohanes 14 ayat 16. Injil Yohanes 14 ayat 16. Saudara buka? Silakan. Sudah? Kemudian saudara baca. Yohanes 14 ayat 16. Sudah? Oke. Nah, saudara-saudara, salah satu maksud dari ayat ini adalah, maksud dari Yohanes 14 ayat 16 adalah bahwa jika Yesus sudah pergi, ya, jika Yesus sudah pergi ke sorga, ya, maka Roh Kudus akan diutus untuk kita, ya. Roh Kudus akan diutus untuk kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya, marilah dengan kuasa sang penolong tersebut, ya, sang penolong tersebut yaitu kuasa Roh Kudus, kita tetap bersukacita dan berani menjadi saksi-saksi Kristus dan firman-firman-Nya. Jangan takut menghadapi tantangan, saudara-saudara. Sekali lagi. Yohanes 14 ayat 16. Ya. Aku akan
meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong, seorang penolong. Ya. Artinya saudara-saudara, ya. Artinya maksud dari ayat ini, ya, bahwa jika Yesus sudah pergi, maka Roh Kudus akan diutus sebagai roh penghibur, roh penolong, roh penguat. Karena itu saudara-saudara, marilah dengan kekuatan sang penolong tersebut, yaitu Roh Kudus Tuhan, saudara dan saya tetap bersuka cita, tetap berani menjadi saksi-saksi Kristus dan firman-firman-Nya. Jangan takut menghadapi tantangan, bahkan tantangan yang akan merenggut nyawa kita sekalipun, saudara-saudara. Jangan takut. Biarkan roh itu terus menyala-nyala dalam hati saudara, sehingga saudara tidak takut menghadapi tantangan-tantangan iman. Saudara, Roh Kudus, dia naik ke sorga, ya. Dia berjanji untuk memberikan penolong kepada saudara dan saya, yaitu rohnya yang menguatkan dan membuat kita berani. Yang jangan takut, saudara-saudara, jangan takut. Nah, saudara-saudaraku, saya pernah kasih cerita bahwa satu kali ada seorang penginjil bersama dengan istrinya, ya, ditempatkan di sebuah daerah di mana daerah itu ateis, saudara-saudara, ya, tidak beragama, ya. Nah, ketika orang-orang di daerah itu tahu bahwa penginjil itu ada di situ bersama dengan istrinya, mereka tidak suka. Mereka tidak suka ada penginjil di situ, mereka tidak mau ada orang lain di situ, saudara-saudara. Dan akhirnya kepala suku mengumpulkan semua orang-orang dan berkata, malam ini, mulai jam 12 malam kita kumpul dan kita akan membakar rumah si penginjil tersebut, saudara-saudara. Ya, semua orang sepakat dengan kepala suku, lalu mereka pun berbondong-bondong menuju rumah sang penginjil itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Coba bayangkan kalau hal itu terjadi untuk saudara dan saya di saat ini. Apa yang saudara lakukan? Ya, kita kembali pada cerita kita, saudara-saudara. Ketika rumah penginjil itu dikepung, ya, semua orang membawa obor akan membakar rumah penginjil itu, ya. Penginjil dan istrinya itu kemudian berlutut dan berdoa, saudara-saudara. Ya, mereka berkata, ya Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, lindungilah kami, berkatilah kami, sekalipun kami harus mati dengan iman kami, berkatilah kami. Ya, mereka sujud dan berdoa, saudara-saudara. Pasangan suami istri sujud dan berdoa dan berkata, Tuhan, di dalam Roh Kudus-Mu kami mohon, lindungilah kami, berkatilah kami sekalipun kami harus kehilangan nyawa kami. Kami tidak mau kehilangan iman, pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Singkat cerita, saudara-saudara, mereka terus berkata seperti itu. Singkat cerita sampai fajar menjelang, ya, mereka kaget karena rupa-rupanya orang-orang itu hanya berkerumun di sekeliling rumah penginjil itu. Dan satu persatu mereka pulang, saudara-saudara, dan mereka tidak jadi membakar rumah itu. Singkat cerita, saudara-saudara, ya, beberapa bulan kemudian, ya, di siang hari datanglah sang kepala suku kepada penginjil itu bersama dengan semua anak buahnya dan semua keluarganya. Lalu kepala suku itu berkata begini, Pak Pendeta, saya dan anak saya dan cucu-cucu saya, keluarga saya pengen dibaptis. Dan semua orang-orang di sini pengen dibaptis dan menjadi Kristen. Lalu penginjil itu heran. Lalu dia berkata begini, sebentar dulu, Pak Kepala Suku, saya mau tanya. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, Anda memimpin pasukan Anda untuk membakar rumah ini. Tapi kenapa tidak jadi? Apa kata Kepala Suku itu? Begini, Pak Pendeta. Yang kami tahu, yang ada dalam rumah ini, hanya Bapak dan Ibu berdua. Tapi pada malam itu, sepanjang malam, kami melihat rumah ini dipagari oleh orang-orang yang berjubah putih. Haleluya, saudara-saudara. Orang-orang yang berperawakan tinggi dan luar biasa, mereka sangat gagah perkasa sekali. Dan mereka jumlahnya banyak sekali. Hal itu yang membuat kami takut dan tidak jadi membakar rumah ini. Pak Pendeta atau penginjil itu pun kemudian berkata di dalam hati, glory, haleluya. Ya, Yesus naik ke surga. Yesus tidak membiarkan saudara dan saya sendiri. Dia memberikan penolong. Karena itu jangan takut memberitakan, jangan takut menyuarakan Injil kebenaran Kristus Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, inilah kebenaran firman Tuhan yang melayani kita pada saat ini. Dia naik ke surga, dia memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi, untuk berani menghadapi tantangan.
sekalipun kita harus kehilangan nyawa, jangan takut. Roh penolong tetap akan menyertai kita. Saudara bisa bayangkan, kalau dia tidak naik ke surga, tidak akan terjadi kan keturunan atau pencurahan Roh Kudus Tuhan. Ya, dia sudah naik ke surga, dia berikan roh penolong. Jangan takut. Jangan takut untuk bersaksi, berkata tentang firman-firman-Nya. Karena dia mengirimkan roh penolong untuk saudara dan saya. Pengajaran yang kedua. Selanjutnya, pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang ketiga, saudara-saudara. Berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mari saudara dan saya juga membaca Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Saudara buka dan baca. Yohanes 14 ayat yang kedua. Sudah? Silakan baca saudara-saudara. Oke, ya. Tujuan dari ayat ini menerangkan, menjelaskan bahwa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, yakni menyiapkan tempat bagi orang percaya. Ya, sang pemilik ke sorga itu naik ke sorga, dia kembali ke sorga. Tujuannya untuk apa? Menyiapkan tempat untuk orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya. Ya, artinya saudara-saudara, jadi peristiwa Yesus naik kembali ke sorga itu merupakan jaminan bagi saudara dan saya bahwa kerajaan sorga, ya, itu sudah menjadi satu kepastian, milik saudara dan saya. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Kata firman Tuhan dalam Yohanes berapa tadi? 14 ayat yang kedua. Aku pergi ke sana dan aku akan menyediakan tempat bagi. Karena di mana aku berada, di situ pun kamu ada. Haleluya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi dengan peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke sorga, ya, saudara dan saya punya jaminan bahwa saudara dan saya memiliki tempat di dalam kerajaan sorga. Ya, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ya, saya dapat cerita ini dari sebuah email yang bercerita begini. Satu kali ada seorang dokter, ya, ada seorang dokter yang sementara bercakap-cakap dengan pasiennya di ruangan periksaannya, di ruangan sang dokter. Ya, pasien itu berkata kepada dokternya, ya, setelah dia selesai memeriksa, pasien itu berkata begini, dokter, saya takut mati. Bisa nggak dokter menceritakan bagaimana keadaan di seberang sana? Dokternya bingung, saudara-saudara. Dokternya sangat bingung karena, ya, dokternya belum pernah mati dan dia tidak pernah ke sorga, saudara-saudara. Dia tidak pernah melewati lembah kematian. Ya. Lalu dokternya menjawab, saya tidak tahu, Pak. Ya. Lalu pasien ini tetap ngotot dan mengatakan, loh, dokter harus tahu. Bukankah Anda seorang Kristiani? Anda dokter Kristiani? Anda pasti tahu bagaimana kehidupan setelah kematian. Saya takut sekali mati, dokter, kata pasien. Dokter ini sementara bingung, ya, kemudian sambil berjalan memegang pintu untuk mempersilahkan pasiennya keluar, ya. Ketika dia berjalan menuju pintu ruang prakteknya untuk membuka pintu itu, ya, tiba-tiba dari dalam pintu itu, dari sebelah luar pintu itu, dia dengar ada sebuah ketukan-ketukan seperti menggaruk-garuk di luar pintu itu, saudara-saudara. Ya, dokter ini penasaran siapa, ya, karena dia tahu tidak ada pasien di luar lagi. Ketika dia buka, saudara-saudara, ternyata apa? Ya, ternyata yang menggaruk-garuk dan hendak masuk ke dalam ruang praktek dokter itu adalah anjing dari sang dokter itu, saudara-saudara. Ketika pintu itu dibuka oleh dokter, anjing itu kemudian mengibas-ngibaskan ekornya dan sangat senang. Lalu anjing itu kemudian mengitar-ngitari sang dokter, lalu dokter pun itu menggendong anjing itu. Dari situ, dokter bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Dia bilang, saya tahu jawabannya. Ya, saya tahu. Anda tidak perlu takut. Ya, Anda tidak perlu takut. Saya tidak akan takut menghadapi kematian, kata dokter. Karena secara Kristiani saya percaya bahwa Allah saya sudah pergi ke sorga. Di sana dia menyiapkan tempat bagi saya. Ya, di mana Allah saya ada. Saat ini dia dalam kerajaan sorga. Di situ juga saya akan ada.
Jadi saya tidak takut terhadap kematian. Haleluya, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Ya, pasien ini kemudian berkata, dokter, saya sekarang mau jadi orang Kristen. Saya tidak takut mati lagi. Karena saya percaya. Ya, saya sungguh yakin dan percaya. Bahwa ketika saya mati nanti, ketika saya akan kembali nanti, ketika umur saya sudah selesai, saya tidak kemana-mana. Tapi saya ke surga. Karena Yesus lebih dulu ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi saya. Haleluya, saudara-saudara. Ya, aku pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagimu, karena di mana aku ada, di situ kamu pun ada. Jadi saudara-saudaraku yang tadi kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, keadaan boleh begitu sulit, saudara-saudara. Keadaan boleh sulit kita hadapi saat ini. Namun keadaan itu sebaiknya tidak merampas sukacita kita yang percaya pada kebenaran akan keberadaan Tuhan Yesus. Keberadaan di sekitar kita, keadaan di sekitar kita sungguh sangat menyulitkan saat ini, saudara-saudara. Namun keadaan yang sangat sulit ini berkaitan dengan wabah corona ini, jangan sampai merampas sukacita saudara dan saya. Untuk kita percaya bahwa melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, serta kenaikan Tuhan Yesus, saudara dan saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satu keadaan sulit pun yang akan menandingi kuasa Allah kita yang sudah lahir, yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan juga naik ke surga. Dia akan datang lagi untuk menjemput saudara dan saya. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, mari kita rayakan sukacita kenaikan Kristus ini. Kita hadapi wabah corona ini dengan penuh sukacita. Hadapi kesulitan ini dengan penuh sukacita. Berdamai dengan wabah ini. Bukan berarti kita harus berdamai menerima. Tapi saudara dan saya berdamai dalam rangka taat pada aturan-aturan. Sehingga saudara dan saya bisa berdampingan dengan virus corona ini. Dan virus corona ini tidak akan merampas sukacita saudara dan saya. Yang sudah dimenangkan oleh kuasa kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Serta kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jangan takut saudara-saudara. Wabah ini dia akan pergi. Tapi dia tidak akan kembali. Yesus pergi. Tapi dia akan kembali. Selamat Hari Raya Kenaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara. Amin.